Halo teman-teman, selamat datang di channel Manga Views. Di video kali ini, Mimin akan merangkum kisah tentang siswa cupu yang menjadi kuat karena dibully terus-menerus. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita To Not Die. Kita akan diperlihatkan sosok pemuda yang membawa senjata dan bermuka seperti pembunuh berdarah dingin. Di belakangnya, terdapat banyak anak buahnya, juga dengan muka yang seram-seram ya guys. Dia terlihat seperti hendak akan menyerang satu sekolah di siang hari. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan suasana di dalam kelas, dan ada seorang murid yang terlihat menulis surat wasiat. Scene berpindah ke murid yang tadi menulis surat. Dia sedang diinjak, dipukuli, dan disuruh memakan kue yang sudah diinjak. Terlihat, dia sudah sering dibully oleh para berandalan tersebut. Walau bel sekolah telah berbunyi, berandalan tersebut masih melempar sendal anak itu, sehingga dia dimarahi oleh guru di dalam sekolah. Dan diketahui, anak itu bernama Yin Da-jun. Seluruh murid sekolah itu pun tertawa melihatnya. Mereka hanya berkata, sungguh kesihan melihat Da-jun, pasti ada yang membuli dia lagi. Lalu, Da-jun yang terlihat ingin bunuh diri sudah menulis wasiat. Dia yakin jika dia mati, Lee Do-yun juga akan hancur hidupnya. Melihat hal itu, Da-jun sungguh tertawa dan senang jika melihat itu benaran terjadi. Akan tetapi, Da-jun masih memikirkan keluarganya. Apakah kakak laki-lakinya, adik perempuan, dan orang tuanya akan sedih jika dia meninggal. Lalu, kita diperlihatkan keluarga Da-jun yang sedang makan malam bersama. Di saat Da-jun yang hendak berpamitan dengan ayahnya memotong ucapan Da-jun dengan berkata bahwa Da-jun menghalangi dirinya yang sedang nonton TV. Lalu, berita di televisi membahas tentang murid yang membunuh temannya. Murid itu membunuh teman sekelasnya karena menderita terus-menerus dibully. Ketika ditanya oleh wartawan, apakah ia menyesal telah membunuh temannya, murid tersebut berkata bahwa ia bukanlah pembunuh, dan juga ia mengatakan orang yang ia bunuh adalah monster. Ia juga bertanya kepada yang menonton dengan mengatakan, kau juga menonton ini bukan, pecundang-pecundang sepertiku? Lu makan omong kosong seperti minta maaf. Jika tidak ada yang peduli jika kalian dibully atau tidak. Kita hanyalah harus membunuh sebelum dibunuh. Ketika tidur, Da-jun merasa hal itu tidak mungkin. Dan tetapi, jika ia tidak melakukannya, ia akan terus dibully. Kemudian, Da-jun membuka kotak perkakas dan mengambil sebuah obeng, dan ia menusukkan obeng itu ke badan berkata, yang harus mati bukan aku, tetapi kamu, Do-yun. Akan tetapi, itu hanya di pikirannya saja. Di sekolah, Da-jun pun ragu-ragu untuk itu. Lalu kembali Do-yun memukul Da-jun dan menanyakan di mana kue ultahnya. Di sini, Da-jun terlihat ragu-ragu apakah ia harus membeli obeng dan menusuk Do-jun. Kemudian, Do-yun merasa ada yang aneh, lalu bertanya apakah Da-jun lupa dengan kuenya. Do-yun pun yang marah mengetahui bahwa Da-jun tidak membawa kue, menyuruh Da-jun untuk mengikutinya sepulang sekolah. Di satu tempat seperti bangunan kosong, Do-yun mengajak Da-jun untuk minum minuman keras. Da-jun yang tidak pernah minum pun menolak. Akan tetapi, Do-yun pun berkata kalau kau nggak minum, kau akan mati. Kemudian Do-yun pun mulai mengampas minuman tersebut dengan kaos kaki temannya, beserta ludah, tanah, dan citato yang dicampurkan ke dalam minuman tersebut. Sungguh menjijikan. Do-yun pun menyuruh Da-jun untuk menghabiskan minuman tersebut dalam satu tegukan saja. Da-jun yang ketakutan terlihat sedang minum minuman tersebut. Hal itu membuat Do-yun dan teman-temannya senang. Karena mual, Da-jun pun memuntahkan minuman tersebut. Hal itu membuat Do-yun pun bilang, Da-jun harus mengulanginya lagi karena muntah. Lalu, Do-yun pun terlihat menyuruh teman-temannya untuk membeli minuman yang telah habis. Do-yun kemudian menyuruh Da-jun untuk minum kembali minuman ini. Da-jun yang sekarat pun merasa bahwa ia bisa mati jika dilanjutkan lagi. Ia pun melarikan diri dari Do-yun. Tidak lama, Da-jun pun tertangkap dan dipukul oleh Do-yun. Do-yun yang marah pun kembali menyeret Da-jun dan berkata, ini tidak akan berakhir baik untukmu. Da-jun pun kembali mendorong Do-yun ke depan, dan tidak lama terlihat ada truk di belakang Do-yun yang hendak menabraknya. Teman-teman Do-yun pun kembali dari minuman. Mereka melihat ada kecelakaan dan hendak melihat siapa yang jadi korbannya. Mereka begitu syok melihat siapa korbannya. Terlihat Da-jun berlari dan mengatakan, aku mendorongnya ke depan mobil. Jika aku tidak mendorongnya, aku yang akan mati. Mulai dari sini, aku akan bertahan hidup. Di malam itu, Da-jun tidak bisa tidur dan bertanya-tanya apakah Do-yun meninggal. Mendorongnya adalah bentuk pertahanan diri. Jika tidak begitu, Do-jun yang akan mati. Jadi, aku tidak punya pilihan lain, dan pada kenyataannya aku inginkan hanya balas dendam, ucap Da-jun di dalam hati. Keesokan harinya,
Dajun pergi sekolah seperti biasa. Ia masih penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi sesudah kejadian tersebut. Terlihat Dajun takut untuk masuk ke dalam kelas. Ia mengira polisi sudah siap siaga untuk menyergapnya. Ruangan kelas tetap sama seperti biasa dan tidak sesuai bayanganku. Dan yang berbeda hanyalah bangku kosong milik Doyun, ujar Dajun di dalam hati. Kemudian, seorang guru di ruang kelas memberitahu bahwa Doyun mengalami kecelakaan dan ia sedang koma. Menurut pendidikan polisian, terlihat ia mengalami tidur sambil berjalan. Dajun yang mendengar kalimat tersebut menjadi lega dan merasa tidak perlu ditangkap. Ketika istirahat, ia pun memulai membuka novelnya dan ternyata Dajun meneteskan air mata. Karena ternyata selama ini kehidupan Elsa SMA-nya sudah dicuri selama ini. Tidak lama, ada seorang teman sekelas Dajun berkata, "Hei Dajun, kamu kan mendorong Doyun?" Dajun pun tidak bisa berkata, hanya ha-he-ho. Teman yang lain berkata kepada Dajun, sorry dia cuma bercanda. Mereka pun menjauh dari Dajun. Merasa suasana kelas agak berbeda. Anak-anak yang bisa dibully juga terlihat lebih nyaman. Ketiga hadiran Doyun membuat ruangan kelas lebih damai. Mungkin aku melakukan hal yang tepat, pikir Dajun. Saat itu juga, terlihat mobil polisi memasuki sekolah. Salah seorang murid sekolah itu memanggil Dajun untuk pergi ke ruang guru. Kemudian, kita diperlihatkan bahwa tangan Dajun sudah diborgol. Pak guru pun bertanya, "Dajun, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu itu adalah anak yang normal." Dajun pun dibawa oleh Pak polisi untuk menemui orang tua dari Doyun. Orang tua Doyun pun tidak terima atas perbuatan Dajun terhadap anaknya. Hakim tidak memberikan Dajun hukuman, dikarenakan Dajun dibully dan memiliki surat wasiat. Kemudian, Dajun dikeluarkan dari sekolah karena menghancurkan integritas sekolah. Murid-murid di sekolah itu melihat Dajun dan bertanya-tanya, kenapa ia masih di sini dan tidak dikirim ke penjara. Di rumah, Dajun juga diusir oleh keluarganya. Orang tua yang menganggap Dajun membuat malu nama keluarga. Hujan membasahi tubuh Dajun. Ia merasa ini seperti mimpi saja. Padahal yang inginkan hanyalah hidup normal. Dajun sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Terlihat anak-anak yang suka membeli Dajun mendekatinya dan berkata, "Dajun, kamu gak bisa pergi situ saja." Di suatu tempat seperti gedung kosong, Dajun dipukuli habis-habisan oleh mereka. "Badanku akan hancur di depan orang sebanyak ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Dajun. Salah satu preman tersebut berkata, "Aku akan menerima permintaan maafmu sebagai Doyun. Bagaimana kalau kau meminta maaf seperti anjing?" Mendengar hal itu, Dajun pun marah dan berkata, "Aku itu begini karena kalian membuliku seperti duluan. Kenapa kalian perlakukan kau seperti ini? Mother-father sekalian." Sesudah mengatakan hal itu, salah seorang preman pun marah dan memukuli Dajun habis-habisan. Di saat seperti itu, Dajun pun refleks mengambil sebuah batu dan menghantamkan batu itu kepada kepala orang itu sampai tumbang. Kata Dajun, "Aku tidak perlu merasa bersalah kepada para begundal ini. Aku hanya berusaha untuk tidak mati. Aku hanya perlu membunuh." Demikian cerita Do Not Die volume 1 dan volume 2. Jika ingin mendapatkan update-nya lebih cepat, tolong bantu Mimin untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.